Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa khatamul anbiya wa rasulah wa uswatun hasanah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina kulli ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Sidang salat fajar, salat subuh yang sebelumnya kita melakukan salat qobliyah subuh yang berbahagia. Mari di pagi hari yang senantiasa cerah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang tak terhingga dan tak terhitung. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat kesehatan tubuh, jiwa, raga, dan tuan waktu, sehingga kita semua bisa dibangunkan oleh Allah di pagi hari tadi dengan mengucapkan alhamdulilladzi ahyana ba'da mautina wa ilaihi nusyur. Kemudian kita diberi petunjuk untuk membersihkan diri dan berwudu apabila kita sempat tadi mandi. Lalu kita menunaikan ibadah-ibadah malam sebelum sholat subuh. Kemudian kita melanjutkan berangkat ke musholah dan masjid terdekat untuk menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Yang sebelumnya kita mulai dengan sholatul tahiyatul masjid, lalu sholat qobliyah subuh, kemudian kita sholat subuh berjamaah. Semoga Allah memberikan kita kebaikan, keberkahan di dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita dalam rangka memberikan satu amal soleh buat diri kita dan insya Allah untuk buat lingkungan kita. Saya kita bersyukur kehadirat Allah. Mari para jemaah mushola al-abrar yang berbahagia, kita pun tidak lupa menyampaikan salam ta'azim, salam penghormatan kita, sholawat kita untuk kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in, termasuk kita dalamnya sebagai pengikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau, para keluarga, para sahabat, dan insya Allah para tabi'in dan dalamnya kita sebagai pengikutnya keselamatan hidup di dunia wal akhirat, dan insya Allah akan mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW dan melihat wajah Allah di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sidang sholat
fajar, sholat qobla subuh, dan sholat subuh jamaah mushola al-abrar yang berbahagia. Alhamdulillah, kita kembali memasuki bulan yang suci di antara bulan-bulan suci lainnya, yaitu bulan Rajab. Lalu insya Allah kita akan diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Sya'ban, dan kemudian yang utamanya pun kita bisa memasuki dan menemukan bulan Ramadan. Oleh karena itu dianjurkan kepada kita untuk senantiasa berdoa di bulan Sya'ban dan Rajab dan Sya'ban ini dengan doa yang berbunyi, ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan temukanlah kami dengan bulan Ramadan untuk dapat kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan, yaitu beribadah puasa sebulan penuh dan insya Allah ibadah wajib lainnya. Semoga Allah memberikan kita kebaikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka itu, di dalam bulan Rajab ini kita diajukan pula untuk melatih diri dengan berpuasa, baik itu Senin Kamis maupun puasa-puasa di pertengahan bulan, dalam rangka mempersiapkan diri di dalam memasuki bulan Ramadan, sehingga kita bisa insya Allah secara lapang hati dan pikiran di dalam menunaikan ibadah-ibadah yang diperintahkannya di bulan Ramadan nanti. Sidang sholat fajar, sholat qobla subuh, sholat ba'da subuh jamaah mushola al-abrar yang berbahagia. Di samping itu, kita pun dalam beberapa hari lagi akan diberi kesempatan untuk meninggalkan tahun 2025, tahun Masehi yang juga Allah telah ciptakan dengan dasar perhitungan matahari ini. Kita kembali diberikan kebaikan, kesempatan untuk insya Allah menemukan kembali waktu-waktu yang tidak semuanya orang ditakdirkan bisa mendapatkan itu. Karena masalah umur kita tidak tahu apakah kita esok hari atau sore nanti kita masih hidup. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa, ya Allah, berilah kami perlindungan dalam masa-masa hidup ini. Semoga kita nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Para hadirin mushola al-abrar yang berbahagia dan para pemirsa yang ada di pojok-pojok sana yang hadir secara virtual ini, pada kesempatan mempersiapkan diri dan memasuki tahun baru, tentu kita dianjurkan untuk berefleksi terhadap apa-apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun 2025 ini. Kalaulah kita bisa berterus terang dalam diri kita, tentu masih banyak kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dalam tahun 2020 ini. Oleh karena itu, mari kita ikrarkan, kita resolusikan diri untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Tentu kita perlu mencerminkan wajah kita ini, melihat diri kita ini dengan hati yang tulus dan menerima apa-apa yang kita rasa itu masih kurang. Sehingga di dalam menyadari kekurangan kita itu, kita pun diberikan kekuatan untuk memperbaikinya di waktu-waktu mendatang. Para hadirin, tahun 2025 kalaulah kita bisa persepsikan sebagai tahun yang penuh keprihatinan. Banyak hal yang benar-benar membuat kita bersedih. Dalam bidang apapun, dalam bidang kehidupan kita masih menemukan banyak kekurangan.
Yang terbesar, yang terakhir ini juga kita betul sedih dengan adanya berita bencana di Sumatera yang telah menyebabkan hilangnya ribuan jiwa dan ratusan miliar ataupun juta dolar materi-materi akibat kelalaian manusia di dalam menjaga lingkungan hutan. Bencana yang datang dari kealpaan kita, kelalaian kita di dalam menjaga lingkungan telah menyebabkan banyak sekali korban. Oleh karena itu dalam tahun 2020 ini kita haruslah berefleksi diri bahwa janganlah lagi ada upaya-upaya pengrusakan hutan yang secara masif sehingga alam pun menegur kita dengan bentuk yang sangat menyedihkan. Akhirnya orang-orang yang tidak bersalah pun terdampak. Tentu di dalam menyadari ini kita pun harus memberi peringatan dan bahkan memberikan sanksi kepada mereka yang telah melakukan kerusakan lingkungan. Kita berefleksi diri, apakah kita termasuk di dalamnya? Kalaupun kita termasuk di dalamnya, dalam kapasitas kita tentu kita harus berikrar agar kita tidak melakukan lagi ke depan. Apalagi telah menghilangkan jiwa manusia yang di mata Allah itu adalah sangat bernilai. Semoga kejadian bencana Sumatera menjadi kejadian yang terakhir, sementara kita pun turut prihatin apabila banyak sekali pimpinan-pimpinan bahkan kita yang masih belum menyadarinya karena dasar kepentingan ekonomi. Mereka hanya melihat kepentingan ekonomi sesaat. Mereka tidak melihat kepentingan bagaimana perlunya melestarikan lingkungan. Bagaimana melihat lingkungan hutan itu tumbuh dengan baik. Kita coba sadarkan diri dan orang-orang tersebut agar kembali kepada jiwa yang mencintai lingkungan sehingga kejadian-kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi. Berat tentunya, namun itulah yang harus kita lakukan di dalam menjaga lingkungan Indonesia ke depan. Sementara di satu sisi kita melihat adanya upaya-upaya penenggelaman peradaban dalam bentuk tadi terjadi bencana kerusakan akibat ulah manusia, kita pun melihat satu sisi di dalam menggali kembali peradaban lama yang tertimbun mungkin ribuan tahun. Kita melihat adanya upaya menggali situs-situs purbakala yang salah satunya yang sedang hangat-hangatnya adalah situs Gunung Padang. Situs yang banyak dipersepsikan sebagai peninggalan yang lebih tua dari piramida Mesir. Dengan berbagai penelitian dilakukan oleh para peneliti nasional maupun internasional, ini membuat kita berpikir bahwa di tahun 2005 ini rupanya ada upaya-upaya atau kejadian-kejadian yang menenggelamkan suatu peradaban yang sudah ada. Lalu ada juga upaya-upaya yang ingin memunculkan peradaban yang sudah hilang. Ini satu kejadian yang sangat menarik pemirsa. Bahwa di satu sisi kita ingin mengetahui apa yang terjadi di masa lampau. Seperti tadi ada penggalian kembali situs Gunung Padang yang disimpulkan merupakan satu bangunan seperti bangunan bertingkat yang disusun dengan batu-batuan. Pada saat itu digambarkan sebagai upaya-upaya makhluk-makhluk tempo dulu atau manusia purbakala membangun suatu peradaban dengan teknologinya. Sementara teknologi yang kita saat ini ada yang tadi fasilitasi, kita juga terlihat mau mencoba menghancurkan peradaban itu sendiri. Oleh karena itu, semoga apa yang terjadi di tahun 2025 ini kita bisa mengambil pelajarannya. Kita akan mengambil yang terbaik agar di tahun-tahun ke depan yang kita yakini banyak sekali tantangannya, baik tantangan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta iklim, maka kita bisa meminimalisir. Karena kita harus yakin bahwa hidup ini tidak hanya untuk kita,
tapi untuk para generasi-generasi yang akan datang. Semoga kita tercatat sebagai generasi yang memberikan warisan terbaik buat para generasi pendatang lainnya. Mungkin itu saja sharing ba'da sholat subuh di Musola Al-Nur ini. Semoga kita diberikan kesehatan, kuat lahir batin, dan insya Allah kita dipertemukan kembali di waktu-waktu yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.